Untuk memastikan semua orang Pakistan bisa menggunakan gas LPG, maka bengkel kecil mereka menggunakan besi untuk membuat tabung gas. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan produksi yang canggih, namun setelah melalui serangkaian proses pengolahan, produk yang dihasilkan memiliki kapasitas yang sangat besar, dan besi ini di depan mereka sebagai bahan baku pembuatan. Para pengrajin harus memotong besi dengan mesin pemotong terlebih dahulu, agar besi dipotong menjadi ukuran yang seragam. Untuk memudahkan membentuk besi menjadi tabung bulat, ujung besi harus dilipat secara manual, untuk mencegah ujung yang melengkung setelah dibentuk. Kemudian dimasukkan ke mesin pembentuk tabung mereka. Dengan proses pembentukan berulang di mesin tersebut, agar tabung yang terbentuk tidak mengalami deformasi. Bagian sambungan harus dipasang dengan pengelasan titik. Karena tabung mereka terdiri dari 3 bagian yang disatukan, maka perlu menggunakan besi tambahan yang dipotong menjadi bentuk bulat. Untuk bagian bawah yang perlu dibentuk dengan stamping, mereka harus tidak hanya melapisi permukaannya dengan lem, tetapi juga membungkusnya dengan 2 lapisan film plastik. Tujuannya utama adalah membuat stamping besi lebih halus, agar tidak terjadi produk cacat akibat kegagalan stamping. Setelah besi ditarik dan dibentuk sederhana oleh mesin stamping, hal ini menyebabkan tepi bagian bawah menjadi tidak rata. Maka tepi yang tidak rata perlu dipotong dengan sederhana. Langkah berikutnya adalah menstem bagian tengah untuk lubang katup, agar memudahkan penggunaan pengisian ulang gas berulang. Namun karena katup terhubung dengan tabung melalui ulir, ketika risiko kebocoran udara masih ada dalam pengelasan biasa, mereka harus menggunakan pengelasan busur terendam yang kedap udara, dengan melelehkan serbuk las pada permukaan menggunakan busur listrik berkekuatan tinggi, sehingga mencapai tujuan pengelasan celah antara keduanya. Dan dalam kasus yang memerlukan koneksi dengan tabung, pekerja harus mengekstrusi langkah-langkah dengan roda pemutar, menyusutkan diameter dalam di pinggiran, membuatnya lebih mudah untuk disambungkan dengan badan tabung. Sekarang tabung dapat disambungkan, karena pengukuran mereka sangat akurat, sehingga pemasangan tangga dapat dilakukan dengan sempurna. Setelah tabung disambungkan dalam 3 bagian, untuk mencegah kebocoran di 3 sambungan, mereka pertama-tama harus memperbaiki tabung di atas meja kerja, dalam keadaan dapat diputar. Peralatan pengelasan mereka akan melakukan pengelasan secara otomatis. Ketika menambahkan jumlah tertentu serbuk pengelasan ke lubang pengeluaran, busur listrik dari nozzle akan mengelas celah di bagian dalam. Suhu tinggi dari sirkuit arus listrik akan melelehkan keduanya, sehingga meningkatkan kualitas pengelasan secara keseluruhan. Namun tabung pada saat itu tidak dapat berdiri, jadi perlu dilipat dengan plat besi menjadi bentuk bulat. Namun ketebalan pada saat itu tidak cukup untuk menopang, maka perlu menggunakan cetakan mesin penekuk untuk membentuknya, agar permukaan kontak alas menjadi lebih besar. Namun karena bagian atas masih memerlukan pegangan, perlu melengkungkan pipa besi yang berkarat ini menjadi bentuk bulat. Kemudian memperbaiki cetakan pembatas sesuai dengan lubang tengah. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan plat besi dengan posisi yang seragam. Dengan begitu, dapat digunakan sebagai penyangga pegangan pipa besi. Kemudian dilas dengan batang las biasa pada plat besi. Setelah merakit tubuh tabung dengan sederhana, untuk memeriksa apakah tabung tersebut memenuhi syarat, perlu mengisi udara bertekanan dengan pompa udara. Jika tekanan udara tidak berubah pada manometer, maka menandakan bahwa tabung ini telah lolos pemeriksaan. Namun karena seluruh permukaan masih memiliki karat dalam berbagai tingkat, pekerja harus memasukkan tabung yang lolos pemeriksaan ke mesin penggosok pasir, agar seluruh permukaan menjadi lebih rata dan halus. Namun karena cat semprot mudah terkelupas, untuk membuat lapisan cat pada permukaan tabung lebih tahan lama, bengkel kecil mereka memilih teknik penyemprotan yang berkualitas tinggi. Melalui gas bertekanan tinggi, serbuk bermuatan listrik menempel pada permukaan, sehingga menutupi besi dengan serbuk. Namun serbuk pada saat ini akan terlepas setelah waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu memanaskan permukaan tabung dengan suhu tinggi. Dengan begitu, serbuk dapat dilelehkan. Untuk menghitung berat gas cair dengan lebih baik, saat keluar pabrik, harus ditimbang secara sederhana. Dengan mencetak angka menggunakan sablon pada permukaan tabung, langsung memutar dan mengunci katup yang dililit dengan pita bahan mentah. Untuk mencegah kebocoran katup, para ahli harus melakukan tes gelembung udara dengan air bersih, agar tabung tidak memiliki risiko kebocoran udara. Jadi, tabung gas LPG yang terbuat dari besi telah selesai diproduksi. Bagaimana menurutmu tentang kemampuan teknis para ahli dari Pakistan?